double team, sharing leadership. Timnya sendiri yang harus dan ingin menjadi pemenang. Tidak ada pilih kasih, tidak ada pilih kasih. Strategi tipu-tipuan taktiknya UAE atau memang beneran bahwa Isaac Del Toro yang tahun ini harus dijadikan juara. Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Makin seru aja ini di bulan Juli. Satu hari lagi loh, Tour de France akan mulai, yaitu besok. Ya, saya aja sampai tidak sempat membuat shot full tim-tim yang dengan partisipan yang ikut. Ya, saya hanya sempat bikin tiga tim, tapi tak apalah. Ya, kali ini ada sesuatu yang menarik ya. Dari 4 tim yang saya perhatikan, ya sebetulnya ada 5 track. Cuman saya buang track dulu ya, karena memang track sepanjang sejarah belum sejak sepeninggal Lance Armstrong yang jawara 7 kali di Tour de France, tidak ada lagi ya contender untuk Tour de France ini. Nah, 4 tim ini yang memang secara umum digadang-gadang punya kesempatan untuk meraih podium juara di Grand Boucle ini ya, Tour de France ini di tahun 2026. Keempat tim yang saya mau bahas yaitu 1, tentunya UAE XRG dengan pembalapnya Tadej Pogačar ya. Terus Vismalis Bike dengan Jonas Vingegaard. Terus ada kejutan karena Remco Evenepoel barusan bergabung ya, Red Bull Bora Hansgrohe. Terus kemudian EF Education karena dia punya juga mantan jawara Giro di Italia yaitu Richard Carapaz ya, yaitu tim-tim lain tidak senggetu ini lagi, termasuk Ineos Net Company itu karena sudah ya prestasinya sudah jeblok tidak karu-karuan. Oke, yang menarik dari keempat tim ini yaitu strateginya ya per 2026 loh ya. Per tahun ini nampaknya strateginya sudah mulai berubah total ya. Dari one man leader menjadi ya double team. Sharing leadership. Ya. Jadi leadernya itu tidak mengandalkan satu, tapi sharing. Artinya double team ya, kalau misalnya di basket ya ada strategi double team ya untuk ya mengejar poin atau double team untuk defense ya. Itu menarik sekali. Terjadi hanya di tahun ini, bukan hanya, mulai tahun 2026. Kenapa ya? Ya menurut saya ya bukan kenapa ya, ini karena tuntutan. Kenapa? Tuntutan dari timnya sendiri yang harus dan ingin menjadi pemenang. Karena mereka sudah mengeluarkan duit banyak. Ya, bayangkan berapa kontraknya Tadej Pogačar. Ya, kalau sampai meleset gimana? Karena Pogačar sempat meleset 2 kali loh. Dihajar sama Vingegaard 2 kali. Vingegaard 2 kali juara Tour de France. Ya. Jadi dia tidak mau, UAE XRG ini tidak mau kebobolan lagi. Jadi tahun ini kalau Pogačar nggak juara, paling nggak ada Isaac Del Toro yang mengambil alih. Dan Isaac Del Toro harus juara kalau Pogačar tidak juara. Harus juara Isaac Del Toro. Ya, jadi saya berani untuk XRG maksudnya UAE XRG berani untuk
menempatkan 2 pembalap utama untuk sharing leadership. Bayangkan, 2 pembalap utama untuk sharing leadership. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada pilih kasih. Ya, jadi bukan berarti Isaac Del Toro mensupport Tadej Pogacar atau Tadej Pogacar mensupport Isaac Del Toro. Ya, kita nggak tahu tim strateginya gimana. Apakah ini hanya untuk tipu-tipuan, ya, strategi tipu-tipuan taktiknya UAE, atau memang beneran bahwa Isaac Del Toro yang tahun ini harus dijadikan juara. Ya, ingat waktu Tadej 4 tahun yang lalu dia sempat mengalahkan Primož Roglič. Siapa yang tahu? Orangnya masih muda, Tadej Pogacar, tapi bisa menghajar. Tahun ini juga Isaac Del Toro masih muda, tapi siapa tahu dia bisa menghajar ya lawan-lawannya untuk menjadi podium. Anyway, siapa sih Pogacar ini? Nggak usah mikirkan siapa tahu Pogacar. Isaac Del Toro tidak perlu istilahnya, tidak perlu kamu tidak perlu memikirkan siapa Tadej Pogacar, tidak perlu. Pokoknya kamu balapan dan balapanlah meraih podium juara. Tinggalkan Pak Pogacar bila perlu. Tapi kalau Pogacar yang lebih kuat, ya sudah, maklumlah, ya kan? Isaac Del Toro bisa mencoba lagi tahun depan karena dia masih muda. Nah, gacauannya 2. Gacauannya jadi 2. Bagi tim UAE juga akan merasa lebih tenang. Nggak deg-deg seandainya salah satu misalnya jatuh, kecelakaan. Anda tahu sendiri kan Pogacar sering jatuh tanpa sebab. Di turunan terutama. Karena bike handlingnya memang sangat poor menurut saya. Ya udah, oke, kita tinggalkan UAE. Nah, kejutan yang lain juga ada, Visma Lease Bike. Ya, kita tahu bahwa di samping Vingegaard yang sering juara, Sepp Kuss, ada Sepp Kuss yang karakternya mirip Vingegaard. Badannya kecil, ceking, dan kekuatannya sama, semuanya sama, superior di climbing dan sebagainya. Sepp Kuss dari Amerika ini ditempatkan, saya rasa ya mungkin Visma tidak mau gembar-gembor bahwa dia co-leader atau double team. Tidak, wis biarin aja. Ya, jadi entah sampai Visma itu loh rela mengeluarkan Wout van Aert. Ya mungkin Wout van Aert sendiri ya juga mungkin kurang fit ya. Jadi dia tidak memakai Wout van Aert, tapi menumpuk banyak climber, Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, ya. Semua ini untuk apa? Sekali lagi untuk podium juara, bukan podium 2, podium 1. Siapapun Vingegaard gak bisa, ya Sepp Kuss yang akan maju. Ya. Kok sama ya strateginya? Tidak. Saya rasa itu bukan coincidence ya, bukan kebetulan, tapi memang secara sengaja. Tuntutan pressure untuk menjadi juara. Karena apa? Setiap tahun budget dari tim-tim balap ini malah tambah suwe, tambah naik, tambah lama tambah naik budgetnya. Untuk apa? Untuk membeli pembalap-pembalap yang unggulan tentunya, ya. Yaitu belum lagi nanti ada Paul Cesar, tapi Paul Cesar itu just one man show, ya. Nah, Paul Cesar ini nggak tahu kemana. Akankah dia dibeli oleh Ineos? Akankah dia akan dibeli oleh Visma? Akankah dia akan dibeli UAE XRG yang kelebihan duit? Memang duit nggak masalah. Emirnya UAE itu ya nggak masalah, duit gampang sekali. Ya, kita kesampingkan dulu Paul Cesar. Katakan misalnya dia bisa meraih podium, ya sudah, memang hebatlah Paul Cesar. Ya, tapi
Itulah tadi strateginya Visma. Oke, diem-diem. Ada 2 pembalap, Jonas Vingegaard atau Sepp Kuss. Ya. Nah, menarik lagi. Di Bora, Red Bull Bora, itu sudah terang-terangan bahwa manajernya sudah bilang, Remco bukanlah leader yang pertama. Karena Remco ini baru masuk loh. Dan belum terbukti untuk balapan-balapan yang 21 hari Grand Tour. Dia mungkin bisa menang stage di awal-awal minggu pertama. Di minggu kedua sudah keok. Habis gitu berhenti. Stop balapan. Ya itulah karakternya Remco. Karena dia itu terlalu kuat. Ya, dia tidak bisa menghemat. Ya, semua digasak semua, akhirnya gasnya habis, entek. Makanya ada double team co-leader Florian Lipovic ini. Ya, bukan hanya Florian Lipovic, ada Jai Hindley lagi. Ya, Jai Hindley. Ini rasanya ini peluru yang bakal disimpan. Ya, Remco ini hanya dijadikan istilahnya ya pemanis-pemanis saja. Ya, biarin Remco yang koar-koar, ya, yang balapannya minggu pertama hancur-hancuran, biarin. Nanti dia keok ya sudah. Nanti ada Florian Lipovic yang ambil alih. Terus ada Jai Hindley yang mengambil alih. Apakah Red Bull itu bodoh? Tidak, karena manajernya Red Bull itu Ralph Denk itu orang yang berpengalaman, sangat berpengalaman. Dia sudah mengarsiteki banyak tim. Ya, jadi menarik sekali. Ya, bagi saya sih Red Bull bukan 2 tapi 3. Remco Evenepoel, Florian Lipovic, sama satunya lagi Jai Hindley. Ya, jadi 2 ini yang malah saya merasa bahwa punya kans untuk podium. Ya, Remco, saya ragu. Walaupun dia kuat sekali, saya tetap ragu. Ya, yang tim keempat yang tidak kalah menariknya dan bisa-bisa menjadi istilahnya itu ya, tim-tim yang sleeper. Artinya sleeper tuh diam-diam tidur, tapi kalau sudah bangun dier, yaitu siapa? EF Education Easy Bus. Ya, EF Education ini punya mantan juara Giro di Italia dan Olympic gold medalist Richard Carapaz loh. Yang dulu dari Ineos. Carapaz menang Giro di Italia waktu dia masih bersama Movistar. Ya, terus ada Ben Healy. Ben Healy ini adalah pembalap yang never give up. Jadi dia itu hustle. Ya, dia itu tidak mau misalnya mengatakan no, ya, terus serbu terus ya. Kita kalau misalnya melihat Ben Healy balapan untuk nanjak itu, kita tahu bahwa ini orangnya istimewa sekali ini, ya. Jadi dia itu hustle-nya itu luar biasa, nggak ada yang nolong ya. Dia tidak punya penolong loh, dia selalu solo, ya. Tim-timnya tidak ada yang mendukung dia tidak punya tukang tarik atau apa-apa Ben Healy ini. Tapi sekali kita lihat dia waktu nanjak, dia itu selalu alone, ya, selalu sendirian, ya. Kalau Tadej Pogacar aja masih dituntun, masih ditarik walaupun di gunung. Tapi Ben Healy ini selalu solo. Makanya EF Education ini tidak segan-segan juga, ya sudah kamu co-sharing aja, co-leader dengan Richard Carapaz, double team. Siapapun punya kesempatan untuk menang. Siapapun. Pokoknya masing-masing dari 4 tim ini, yang penting tim juara. Aku nggak peduli individualmu. Ya, jadi bukan nama individu yang dimunculkan, tapi tim. Yang penting timku menang. Yang penting UAE XRG menang. Yang penting Visma Leasebike menang. Yang penting Red Bull
Bora Hansgrohe menang. Yang penting IF Education menang. Walaupun namamu Budi Sunyoto misalnya, enggak penting. Nama itu enggak penting, ya. Pokoknya aku mau tim saya menang. Makanya tahun 2026 ini sangat menarik sekali strategi-strateginya. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada double team. Selalu single leader. Ya, jadi mereka selalu gontok-gontokan dulu di awal siapa yang mau jadi leader, ya. Kayak teringat dulu Chris Froome dan Bradley Wiggins itu, ya. Chris Froome dan Bradley Wiggins ini selalu gontok-gontokan siapa yang dijadikan tim leader. Setelah Chris Froome juga ada, ya, generasi Chris Froome dan Geraint Thomas itu, ya. Kalau Chris Froome terlalu lama dimunculkan, Geraint Thomas ya juga merasa, ya, kan giliranku. Nah, akhirnya ya, Geraint Thomas untungnya juga pernah juara Tour de France, ya. Itu menarik sekali. Kita nantikan sampai tanggal berapa itu? 26 Juli kalau nggak salah. Start tanggal 4 besok. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy Tour de France. Enjoy cycling. Sekian, terima kasih.